Halo sahabat sekalian, senang rasanya bisa berjumpa kembali melalui channel ini. Dan harapan saya teman-teman di dalam keadaan yang sehat, di dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi gereja Kristen Protestan, di mana tepatnya hari ini gereja Protestan sedang memperingati hari yang bersejarah di dalam gereja, yaitu Hari Reformasi. Dan tentunya ketika kita mengenang tentang Hari Reformasi itu, kita tidak akan pernah terlepas dari seorang tokoh yang punya andil yang begitu besar di dalam gerakan reformasi gereja pada zaman itu, kurang lebih 506 tahun yang silam. Siapakah dia? Kita sudah mengenal, yaitu Martin Luther. Nah, teman-teman, melalui perayaan Hari Reformasi pada saat ini, saya akan berbagi sedikit tentang sejarah dari kehidupan Martin Luther sampai dia pada akhirnya melahirkan suatu gerakan reformasi dan pada akhirnya melahirkan gereja Kristen Protestan. Teman-teman, saya punya data di sini, yaitu dikatakan bahwa Martin Luther itu lahir di desa Eisleben, ya, Turingan, Jerman. Dan ayahnya adalah Hans Luther, seorang buruh tambang. Dan Martin Luther ini diharapkan oleh keluarganya untuk menjadi ahli hukum. Sehingga pada tahun 1501, Luther mereka sekolahkan di Universitas Erfurt untuk belajar filsafat dan persiapan memasuki fakultas hukum. Di perpustakaan universitas itu, ia membaca Alkitab Perjanjian Lama untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1503, Luther kemudian menyelesaikan studi persiapannya. Kemudian ia boleh memasuki pendidikan ilmu hukumnya, dan suatu perjalanan di Mansfeld ke Erfurt tanggal 2 Juni 1505 terjadi peristiwa yang membelokkan seluruh kehidupannya. Di tengah hujan deras, Luther hampir tersambar kilat, sehingga ia berteriak ketakutan, dan kemudian ia bernasar kepada Santo Anna bahwa ia akan menjadi seorang biarawan. Nasar itu kemudian ditepati oleh Martin Luther, sehingga pada tanggal 16 Juli 1505, Luther kemudian masuk biara Serikat Eremit Augustinus diiringi sahabat-sahabatnya. Tetapi yang terjadi adalah orang tuanya tidak mengantarkannya karena mereka tidak menyetujui keputusan Luther tersebut. Kemudian dia termasuk biarawan yang saleh. Ia menjalankan peraturan-peraturan melebihi biarawan yang lain, seperti banyak puasa, berdoa, menyiksa diri, dan lain-lain. Dia mengaku dosanya di hadapan imam sekurang-kurangnya 1 kali seminggu. Setiap ibadah doa, ia mengucapkan 27 kali doa Bapa Kami dan Ave Maria. Dia membaca Alkitab dengan rajin dan teliti. Semuanya itu diperbuatnya dalam rangka mencapai kepastian tentang keselamatannya. Sebenarnya, Luther itu mempunyai pergumulan yang sangat berat, yaitu bagaimana memperoleh Allah yang rahmani. Gereja mengajarkan bahwa Allah seorang hakim yang akan menghukum orang yang tidak benar dan akan melepaskan orang yang benar. Ia merasa tidak mungkin menjadi orang yang benar dan pasti mendapat hukuman. Pergumulan tersebut dia ceritakan pada pemimpin biara di Erfurt, yaitu Johann von Staupitz. Kemudian ia dinasihati supaya tidak memikirkan apakah ia diselamatkan atau tidak. Yang penting adalah percaya kepada rahmat Kristus dan memandang pada luka Kristus. Dalam pergumulannya,
tanggal 2 Mei 1507, ia ditabiskan menjadi imam. Johann von Staupitz mengirim dia belajar di Wittenberg sambil mengajar. Namun, pada tahun 1508, ia kembali ke Erfurt. Lalu ia mendapat kepercayaan untuk membahas soal peraturan serikatnya di Roma. Tahun 1510, ia menyambut gembira karena berarti ia akan berhadapan muka dengan Bapa Suci di Roma, serta bersyarah ke tempat-tempat kudus dan berdoa di tangga Pilatus untuk pembebasan jiwa kakeknya dari api penyucian. Keadaan gereja saat itu, kekristenan sangat merosot, di mana banyak uskup, padri dan paus menduduki berbagai jabatan yang melibatkan mereka dalam korupsi dan unsur duniawi lainnya. Gereja diperkaya oleh pajak atau hasil penjualan surat pengampunan dosa dan sumbangan untuk Roma atau pendirian gereja Santo Petrus. Kemudian adanya perbedaan antara kaya dan miskin itu sangat besar. Yang miskin ditindas dan dirampas oleh kelas atas termasuk gereja. Hal ini mengecewakan Luther, tetapi kepercayaannya terhadap gereja Katolik Roma tidak tergugat. Sambil menaiki tangga, Pilatus dia berdoa, tetapi sebelum selesai ia ingat Habakuk 2 ayat 4. Akibatnya ia semakin tertekan. Sekembalinya dari Roma, ia pindah ke biara Wittenberg tahun 1511. Kemudian tahun 1512 ia memperoleh gelar doktornya. Di Wittenberg dibuka universitas yang didirikan Frederick ketiga yang bijaksana. Kemudian Lukas menjadi mahaguru di sana. Juga diangkat menjadi pengawas dan pengurus dari 11 biara serikatnya di Jerman. Sekitar kurang lebih tahun 1514, Luther kemudian menemukan jalan keluar dari pergumulannya dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Kebenaran Allah adalah sikap Allah terhadap orang-orang berdosa yang membenarkan manusia berdosa karena kebenarannya. Ia menyampaikan penemuan di dalam kuliah-kuliahnya. Penemuan ini tidak menggerakkan reformasi Luther. Titik meletusnya reformasi Luther adalah masalah penjualan surat indulgensia pada masa pemerintahan Paus Leo X yang digunakan untuk pembangunan gedung gereja Rasul Petrus di Roma dan pelunasan hutang uskup agung Alberens dari Mainz. Kepala penjualnya adalah Johann Tetzel, seorang Dominikan. Luther merumuskan 95 dalilnya dan ditempelkan di pintu gerbang gereja istana Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517. Dan inilah yang diperingati sebagai Hari Reformasi. Dalil tersebut tersebar di seluruh Jerman dalam tempo 1 bulan. Surat indulgensia tidak laku lagi dan Luther dianggap sebagai penyebabnya. Kemudian Paus Leo X menuntut supaya Luther menarik ajarannya, namun dibalas dengan memberi penjelasan maksud tiap dalil dengan hormat. Kemudian Paus memerintahkan supaya Luther menghadap hakim-hakim Paus di Roma dalam waktu 60 hari. Jika tidak, ia dijatuhi hukuman. Namun, Luther dilindungi oleh Frederick.
Gerakan reformasi berjalan terus. Banyak yang memihak Luther sehingga ia terkenal sampai terkenal di luar Jerman. Kemudian pada tahun 1519 Luther kemudian berhadapan dengan Johann Eck, seorang Katolik terkemuka dari Universitas Leipzig. Kemudian hal ini melahirkan penegasan dari Luther bahwa ajaran Johannes Hus adalah benar dan injili. Yang kedua, kadang konsili gereja bisa salah. Dan yang ketiga, iman harus berdasarkan Alkitab semata-mata, bukan oleh paus atau konsili gereja. Kemudian pada tahun 1520, Luther menulis traktat yang bersifat anti kepausan dan pro Alkitab, mengakibatkan ia dikucilkan oleh Paus Leo X pada tanggal 15 Juni 1520. Isi dari traktatnya ialah yang pertama, percaya kepada Kristus adalah perbuatan baik. Seorang paus bila salah atau melanggar ajaran Kristus bisa diadili atau dipecat. Kemudian yang ketiga, menolak 5 sakramen dari sakramen Katolik. Kemudian pada tanggal 26 Mei 1521 dikeluarkan Edik Worms yang berisi pengucilan Luther dan pengikutnya. Karangannya dibakar, ia dapat ditangkap dan dibunuh oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Luther dilindungi Frederick di istana Wartburg. Ia tinggal selama 10 bulan. Nama samarannya Junker George. Di dalam persembunyiannya ia menerjemahkan Perjanjian Baru. Sementara ia bersembunyi, timbul huru-hara di Wittenberg oleh Karl Stas. Ia menyerang hidup membiarah dan menganjurkan supaya biarawan menikah. Ia melayani misa dengan pakaian biasa dan membagi roti anggur pada umat. Namun Karl Stas dipengaruhi nabi-nabi Switkan yang radikal sehingga mereka menyerang gereja, salib-salib, patung dan sebagainya. Luther pergi ke Wittenberg. Ia berkhotbah 1 minggu lamanya untuk meneduhkan suasana kota. Ia mengecam tindakan tersebut. Lalu Karl Stas pergi ke Swiss. Tahun 1525 terjadi pemberontakan petani dipimpin Muenzer. Luther juga mengecam tindakan tersebut. Menurut Luther, pembaharuan gereja tidak dapat dilakukan dengan kekerasan atau dengan jalan revolusi. Kemudian pada tahun 1525, Luther pada akhirnya menikah dengan Catherine von Bora yang juga adalah bekas biarawati. Kemudian perkembangan reformasi Luther itu pesat sekali. Ia terkenal sampai di luar negeri. Dan pada akhirnya Martin Luther meninggal dalam usia 62 tahun. Ia dikenal sebagai tokoh reformator gereja di Jerman pada abad ke-16. Gereja reformasi yang diusahakannya telah menyebabkan berdirinya sebuah gereja lain, yaitu gereja Lutheran. Kemudian pemikiran teologi dari Martin Luther. Calvin meringkaskan teologi Luther sebagaimana diungkapkannya pada tahun 1517. Yang pertama, ini pemikiran teologi dari Martin Luther. Yang pertama adalah manusia dibenarkan atau diselamatkan oleh iman kepada Kristus, bukan oleh amal atau perbuatan baik. Menurut Luther, pembenaran adalah suatu kejadian yang terjadi seketika itu.
Sedang menurut gereja Katolik, pembenaran adalah merupakan proses dan disertai syarat-syarat iman dan perbuatan-perbuatan baik. Yang kedua, manusia dapat menghubungi Allah secara langsung dan memperoleh persekutuan dan pengampunan dengan Dia oleh iman, tanpa pengantara dari seorang imam dan perbuatan-perbuatan baik. Yang ketiga, Alkitab adalah dasar atau kewibawaan semata-mata untuk iman dan kehidupan. Tradisi berfaedah jika itu berdasarkan Alkitab. Kemudian yang keempat, Alkitab tidak dapat dipahami dengan akal, tetapi harus ditafsirkan dengan bantuan dan pengertian Roh Kudus, menurut konteks dan sesuai dengan hukum-hukum bahasa. Yang kelima, intinya Allah adalah kasih. Agama tidak berdasarkan kontrak yang sah antara Allah dengan manusia, melainkan pada pemberian Allah, yaitu anugerah atau kasih Allah pada orang berdosa. Anugerah tersebut ditawarkan kepada semua orang dan dapat diperoleh semua orang. Oleh karena itu, Luther menolak predestinasi yang mutlak. Yang keenam adalah hak yang menggembirakan bagi setiap orang Kristen untuk yakin akan keselamatan pribadinya di dalam Yesus Kristus. Jadi inilah 5 pemikiran teologi dari Martin Luther yang diringkaskan oleh Calvin. Kemudian karakter dari Martin Luther, yang pertama, ia itu sangat cerdas, tekun, dan ingatannya tajam. Kemudian dia berani mengemukakan keburukan yang ada di sekitarnya. Dia sangat peka, kemudian selalu mendasarkan segala sesuatu pada Alkitab. Kemudian dia teguh berpegang pada pendiriannya yang benar. Ya, ini karakter dari seorang Martin Luther. Kemudian hasil karangannya itu rupanya Luther juga memiliki hasil karangan. Seperti yang pertama, Ande ini adalah bahasa apa ini? Ande Christian Edeldozer Nation von des Christlichen Staatsbesserung kepada kaum bangsawan Kristen Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen 1520. Kemudian yang kedua karangannya itu tentang pembuangan Babel untuk gereja pada Oktober 1520. Yang karangan yang ketiga, kebebasan seorang Kristen 1520. Yang keempat, melawan bulah yang terkutuk dari si Antikris. Kemudian pasal-pasal Smalkalden. Kemudian menyusun katekimus kecil dan menyusun katekimus besar. Kemudian menerjemahkan perjanjian baru dari bahasa Latin ke Jerman. Jadi inilah hasil-hasil karangan dari Martin Luther. Kemudian hal-hal yang lain, perubahan-perubahan yang dimulai oleh Luther adalah sebagai berikut, ya. Ini perubahan dalam misa. Kalau di dalam Katolik, inti misa adalah pengorbanan. Pengorbanan Kristus dikumandangkan kembali. Kalau di dalam gereja Lutheran, Kristus dikorbankan satu kali dan pengorbanannya berlaku selama-lamanya. Inti acara kebaktian di gereja Lutheran adalah perayaan dan syukuran. Kemudian dalam misa Katolik, dalam perjamuan kudus tidak minum anggur. Tetapi dalam gereja Lutheran berhak minum anggur. Kemudian misa di dalam Katolik, roti dan anggur secara ajaib menjadi tubuh dan darah Kristus secara nyata. Tetapi di dalam gereja Lutheran, bila mengadakan perjamuan kudus, dianggap bahwa Kristus sendiri hadir, ya. Kemudian perubahan liturgi di dalam gereja Katolik tidak ada,
tapi dalam gereja Lutheran mementingkan peranan musik gerejani dinyanyikan dalam bahasa Jerman, bukan dalam bahasa Latin. Peranan firman Tuhan di dalam gereja Katolik tidak ada di sini. Kemudian di dalam gereja Lutheran diutamakan dalam kebaktian gereja dan disampaikan sedemikian rupa sehingga kaum awam dapat mengertinya. Ya. Penghapusan monatisisme dalam gereja Lutheran, dua hal yang merobohkan monatisisme. Hamba Tuhan boleh menikah. Semua pekerjaan adalah panggilan Tuhan, ya. Karena di dalam gereja Katolik hamba Tuhan atau pausnya tidak bisa menikah. Kemudian struktur organisasi gereja di dalam gereja Lutheran, secara ideal Luther ingin jemaat lokal terdiri dari orang-orang yang sungguh percaya, yang dapat berperan sebagai imam dan memerintah diri sendiri. Sehingga suatu dasar teologi yang diwariskan kepada kaum Protestan yang dianggap tidak dapat ditawar-tawar adalah sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Jadi, teman-teman, inilah catatan singkat tentang Martin Luther yang adalah seorang tokoh reformasi yang begitu hebat pada waktu itu, yang pada akhirnya bisa melahirkan gereja Protestan hingga saat ini dan bisa mengubah beberapa hal yang dilakukan di dalam gereja Katolik yang diyakini oleh Martin Luther yang tidak berdasarkan kepada kitab suci itu sendiri. Jadi demikian catatan singkat dari Martin Luther yang dapat saya sharingkan pada saat ini. Dan selamat memperingati Hari Reformasi Gereja. Kiranya melalui momen perayaan ini gereja semakin giat lagi untuk melakukan penginjilan, ya, melakukan reformasi di dalam gereja sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.